Halo kakak, Hai, halo. halo, Apa selamat, kabar? baik-baik, selamat pagi, pagi ya di sana ya kak ya. Selamat pagi. Backlight Oke, enggak ya? Ini kacamata. Harus buka kacamata kali ya. Lihat. kacamata baru, ini yang dikontenin kemarin itu ya. Iya, bukan kacamata baru. Memang sudah lama kacamata. Oh, Sudah setahun. oke, gimana kabar Iya. kak? Kabar baik. Oke, Baru selesai kerja malam. oke, kerja malam baru pulang ya. Baru pulang ya. Baru sampai 20 menit yang lalu. Oh, mohon maaf nih mengganggu waktu istirahatnya ini. Oke, Tidak di kota, apa-apa. di kota apa ini kak? Aku tinggalnya di negara bagian. Namanya, apa ya namanya ya? Namanya itu Wisconsin. Nama Heeh. kotanya itu ada kota kecil di bagian utara namanya Marshville. Oke, oke, pernah dengar, cuma kurang Hmm. tahu di bagian. Kemarin ada ini juga aku Ya, dapat. Wisconsin. Heeh, Wisconsin itu kalau di peta dia heeh. itu pas di bawahnya Kanada. Jadi dari Oh, Wisconsin ya, ya, sebenarnya kita ya. bisa nyebrang ke atas, naik ke atas, Heeh, uh, naik mobil ke Kanada. Terus sebelah kirinya Wisconsin itu kalau di peta ada namanya kota namanya Minnesota, heeh. Minneapolis kalau pernah dengar. Terus kalau sebelah kanannya Illinois. Oke. Orang biasanya kenalnya Chicago. Heeh, ya, 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 di Chicago. dekat Chicago Berarti kan. kalau Ya, bentuk benuanya itu gini, kalau Chicago di mungkin bawah pernah gini ya. ya dia ya. Kalau bentuk benuanya kan ngerucut ke bawah Jadi gini. di atas, kami di Oh, di atas. atas. Oh, ya, 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 oke, oke. kami di atas bagian utara dekat Kanada. Jadi salju, dingin, Heeh. Oh. ini dingin. Total udah berapa tahun Kak di sana Kak? Aku di sini baru sampai sini 2023. Dua Sampai ribu di dua puluh tiga. Amerika 2023 ya Heeh. baru. Aku sebenarnya baru di Amerika. Oke. Cuma yang lamanya kemarin di Jepang ya? Ya, aku di Jepang itu pindah ke Jepang dari 2000, sebentar ya, 2008, Oh, 2009. udah Dari berkelana 2009 kemana-mana. sampai 2023 tinggal di Jepang. Ya. Terus baru pindah ke sini. Luar biasa. Oke, Kak, kita mulai dari dulu kalau nggak salah kuliahnya di Indonesia ya Kak ya? D3 mulai D3, Ya, aku lanjut S1. lulusan Indonesia, Ah. betul. Aku D3 dan S1 di Heeh. Indonesia, lulusan Indonesia, Oke. sekolahnya di Indonesia, ya, Kita mulai semuanya dari situ Indonesia. aja kali Kak ya. Oke, gimana dulu Ya, Kak cerita awalnya Kak bisa sampai oke. dari sekolah itu kok bisa langsung ke Jepang sampai sekarang ke Amerika gimana tuh awalnya? Mulai dari pendidikan Oke. dulu. Pendidikan. Jadi aku itu sebenarnya latar belakang kalau kalian tahu, kalau kamu tahu dulu Heeh. zamannya ada namanya SPK, Sekolah Perawat Oh, Kesehatan. setara SMA. Ya, setara Ah, SMA. oke, Jadi oke. lalu kenapa aku mau masuk itu SPK? Karena aku waktu kecil itu lihat tetangga temannya bapakku anaknya itu perawat, Heeh. tapi tinggalnya di luar negeri, Oh. kerjanya di Belanda. Heeh. Terus karena kan kebetulan waktu kecil main di rumah temannya bapakku gitu, Heeh. temannya dia punya anak gitu kan main ke rumahnya. Terus anaknya si opa-opa ini, karena kami di timur ya, jadi Heeh. anaknya si opa-opa ini dia bersama keluarganya dari Belanda ke kota kecil. Kalau kamu tahu namanya Kei, Pulau Kei. Mm-mm. Nah, kota kecil namanya Pulau G itu mereka pulang liburan gitu. Nah, diajaklah sama bapakku main ke situ. Terus aku tanya, oh kok bisa ya ibu ini dia tinggal di apa namanya di luar negeri. Terus Heeh. kata si opa temannya bapakku itu dia bilang, oh iya dia itu dulu perawat, katanya gitu. Makanya dia bisa sampai ke luar negeri karena dia itu perawat. Nah, dari situ Hmm. aku jadi pengennya jadi Jadi perawat perawat. gitu. Oke. Ya, terus aku tanya lah, dia mau sekolah di mana supaya bisa pergi tinggal di luar Heeh. negeri itu? Oke, Aku ya, tanya ya, gitu. ya. Terus kata opa itu bilang, oh iya, kamu masuknya di, aku dulu STK Stella Maris, itu sudah tidak ada STK, namanya Heeh. tuh STIK Stella Maris Heeh. di Itu di Makassar. di Nah, Makassar ya? terus dari situ, Makassar ya, Heeh. di Makassar. Lalu dari Makassar, setelah lulus SMA, pulang ke rumah, 1 tahun nganggur, habis itu lanjut lagi apa namanya D3 di STIK Sin Karolus Jakarta. Karolus. Oke, sebentar. Di Ya, Karolus Karolus. yang di seberangnya UI Salemba.
Jakarta kan? Ya, Ya. betul. Rumah sakit ya Heeh. betul. Jakarta Nah, Jalan Salimba Raya. ya, aku dulu di situ juga, Kak. Tapi praktek aja, Kamu kebetulan anak lulus juga. enggak lulus Oh, ini kampusnya di Semarang, cuma kebetulan kliniknya di Sinkarolus itu, stase oh manajemen dulu. wow. Iya. Oh Makanya aku ngeliat, oh wow, iya ada wow. nih. Oke, lanjut Kak, lanjut Kak. Nah, terus dari situ kuliah 3 tahun D3. Setelah D3, karena zaman dulu krisis moneter gitu, pupuslah harapanku untuk pergi kerja di luar negeri gitu. Kalau zaman Heeh, dulu kan di tahun berapa ya? Habis krisis moneter tahun 2024 itu sudah tidak ya. ada. Jadi dulu Sinkarolus punya kerjasama mengirimkan anak-anak lulusan Sinkarolus Mm-mm. ke Belanda gitu. Belanda, iya Tapi iya karena iya. krisis moneter jadi selesailah gitu kan, Heeh. udah tidak ada. Ya sudahlah normal, hidup biasa saja. Hayalan itu sudah pupus gitu kan. Lalu kerjalah kerja di salah satu rumah sakit besar juga, rumah sakit swasta di Pantai Indah Kapuk. Nah, Heeh. kerja di situ di ICU 4,5 tahun. Nah, sambil kuliah sambil kerja itu kan mikir mau ngapain lagi gitu kan. Sambil kerja gitu kan, akhirnya oh ya udah deh buka kuliah sambil kerja, ambil kelas Heeh. malam. Jadi aku ambil S1 di ESA Unggul, angkatan Mm-mm. kedua keperawatan. Baru buka ya kampusnya Karena zaman itu ya Kak. ya zaman itu baru buka, sekarang udah angkatan berapa ya nggak tahu. Heeh. Nah dari situ pas lulus kan kita kan tuh harus lanjut lagi kan program pemerintah ini kan sekarang ya dari dulu sih maksudnya harus ada nurse Iya, kan iya. harus ambil Heeh. itu di situ kan aku udah nggak punya duit lagi udah nggak ada karena biaya sendiri kan Heeh. terus aduh gimana nih nah pas pas lagi tuh zamannya tuh namanya program EPA Heeh. program Economic Partnership Agreement Ya, jadi heeh. antara Indonesia dan Jepang nah aku itu angkatan kedua Kedua gitu lagi ya. Kuliah kedua, ini kedua lagi. kedua lagi nah, ya betul. Terus itu taunya dari mana? Karena kebetulan coworker teman kerjaku itu beberapa orang, ada 4-5 orang gitu tes ke Jepang. Mereka angkatan 1 gitu. Taunya dari mereka. Jadi mereka tuh ada sekitar 3-4 orang tuh mereka lulus ke Jepang. Hmm. Anak EPA 2-nya. Karena mereka waktu tes itu saya masih kuliah kan, masih kuliah, Oh iya jadi iya. nggak mungkin lah. Jadi tahun berikutnya karena sudah tersendat, tidak ada biaya, akhirnya ikut itulah. Nah, ikut tes segala screening semuanya, ternyata lulus. Jadi ya kerja sampai di Jepang gitu. Nah di awal waktu aku di Jepang itu kan aku bukan perawat ya, aku itu pembantu perawat. Jadi kita Kaigo. semua namanya kalau perawat. Kaigo atau No, Hokkaigo? Kaigo, bukan Oh, Kaigo. Kaigo heeh. itu namanya caregiver. Heeh. Kalau perawat namanya Kanggoshi Kohosha. Kanggo Jadi Siko Kanggoshi, ya. Oke oke. ya. Jadi kalau Kanggoshi perawat, Heeh. Kohosha itu calon perawat. Oke Gitu. oke oke. Kalau Heeh. Kaigo, kalau Kaigo itu sertifikasinya beda. Mereka Heeh. itu ujiannya tidak terlalu susah. Syaratnya itu tanpa pengalaman boleh Heeh. daftar lamar kerja di Jepang gitu. Heeh. Nah, kalau perawat wajib sampai sekarang itu harus punya pengalaman 2 tahun dan sampai sekarang tuh masih Oh ya buka ya. program ini gitu. Nah, kalau yang punya pengalaman minimal 2 tahun lamar jadinya kanggosi atau calon perawat gitu. Kanggosi kohosha Oh itu istilahnya. bedanya ya. Oke Jadi oke. ya Heeh, lanjut lanjut. itu bedanya, itu bedanya. Nah, kalau Kaigo dia itu bisa bekerja di Mm-mm. rumah sakit, tapi mainnya itu kalau sudah lulus ya, Ya. kalau sudah lulus itu Kaigo kerjanya itu bantu activity daily living aja kalau di Jepang. Heeh. Ya 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 Sedangkan ya. kalau perawat sebelum lulus pekerjaannya itu sama dengan Kaigo Mm-mm. Oke gitu. oke. Tapi yang calon perawat ini bisa ambil namanya ujian Kokasiken atau ujian kompetensi perawat Jepang. Mm-mm. Sedangkan kalau calon Kaigo, mereka itu tidak bisa ambil ujian kompetensi perawat Jepang. Uh, ke sini-sini mereka tuh ubah kayak peraturan. Jadi kalau Heeh. kamu sudah lulus ujian nasional Kaigo, Mm-mm. terus kamu ada sertifikasi bahasa Jepang, aku kurang tahu juga N berapa, N2 atau N1 istilahnya, berarti baru mereka bisa ikut ujian Kanggoshi atau calon Calon perawat, jadi perawat tadi perawat. ya. Heeh, oke oke. Perawat. Tapi kalau perawat
awalnya dari awal sampai akhir semuanya jadinya perawat gitu, Kang Heeh. Gosi. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, sudah gitu kan kerja jadi pembantu perawat 2,5 tahun. Nah, di Jepang itu modelnya sama kayak Indonesia. Kalau kita mau ambil apa istilahnya ukom, di Jepang Mm-mm. itu cuma 1 tahun 1 kali gitu. Oh, Setiap bulan setahun Februari, sekali per ya bulan? setiap bulan Februari Oh. minggu kedua atau minggu ketiga bulan Februari. Jadi itu Heeh. ujian nasional semua orang, jadi kita termasuk perawat-perawat Mm-mm. asing yang menjadi Mm-mm. perawat di Jepang, dan juga para mahasiswa-mahasiswi keperawatan Jepang yang mau ujian gitu. Dan model ujiannya masih ujian paper based, Iya, masih masih tertulis. tulis tangan, Ya, ya tulis tangan. TTD. Kalau ya di Jepang itu, tapi yang setahu aku ujian di Jepang itu pokoknya strict, tidak bisa bergerak, tidak bisa bawa peralatan yang aneh-aneh. Coba Terus pulpen, alat tulis. alat tulis ada, tapi nanti udah dicek semuanya. Oh iya itu. Terus ya sangat strict. Kalau kamu Heeh. salah, kamu bisa diskualifikasi, suruh keluar. Oke, Nggak oke. bisa. Terus nggak bisa miring kiri, miring kanan. Terus kalau duduk pun, soal di sebelah kita itu berbeda. Heeh. Kan kita duduk berjajar gini kan, Iya, sebelah kanan soalnya berbeda. Memang diacak soalnya. Gitu. Biar kita nggak ini. Jadi iya. pokoknya ujiannya ketat Nggak kalau bisa di Jepang. contek-contekan berarti ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu Heeh. kalau coba-coba nyontek, kamu didiskualifikasi. Gitu. Agak ketat ya. Iya, iya, iya. Memang disiplin ya terkenalnya ya kalau Jepang ya. Iya. Gitu. Ya, terus ya habis itu pokoknya aku ujian, aku datang 2009, no, sampai di Jepang itu 2010, mulai kerja 2010, sampai Jepangnya sih 2009, tapi Hmm. mulai kerja di Jepang di rumah sakit itu 2010, aku ingat banget Januari. Heeh. Lalu Januari 2010, oke. Lalu kerja 2,5 tahun, ujian negara itu 3 kali, ujian ketiga baru lulus. Jadi ujian pertama tidak lulus karena ujian pertama aku datang Januari ke rumah sakit, bulan 2010. Februari sudah suruh ujian. Pastilah saya tidak lulus karena kan susah. Heeh. Kan belajar kanji ya, saya kan belum nggak pernah belajar kanji seumur hidup di Oh itu umur waktu 27 tahun. soalnya pakai huruf kanji. Yes, huruf kanji, bukan Oh, huruf bahasa Inggris, bukan bukan no, no, huruf no, Latin ini bukan huruf kanji. no, Oh, kanji, kanji. oke, oke. Kalau pernah lihat Mandarin, ya Iya, iya, mirip-mirip iya. gitulah. Iya. Jadi saya tuh belajar dari umur 27 tahun yang itu, Heeh. belajar lah namanya kalau Huruf kanji bahasa itu. Jepang, mulai belajar basic kayak ya yang hiragana, katakana, kanji Heeh. yang basic ya. Nah setelah itu baru naik level. Jadi pasti ujian pertama pasti tidak lulus ya, Iya, 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 karena iya. Tidak ada karena soalnya nggak tidak ada ada, persiapan sama sekali. tidak ada, Heeh. semuanya kanji. Iya. Nah, setelah itu tahun kedua pun tidak lulus gitu. Tahun ketiganya baru aku lulus. 3 tahun total berarti ya. 3 kali Hmm, mengikuti ini. 3 kali mengikuti Oke. baru lulus ya 2012. Heeh. Itu di Jepang di kerjanya di rumah sakit atau di seperti apa itu, Kak? Di rumah sakit. Jadi kalau di Jepang itu Mm-mm. ada dua jenis rumah sakit kalau di Jepang. Satu rumah sakit kayak di Indonesia Heeh. namanya acute hospital. Jadi kalau kamu ada sakit langsung ke rumah sakit. Terus Heeh. ya nanti di treatment ada surgery apa segala macam di situ. Nah di Jepang itu yang rumah sakit nomor 2 namanya long term facility atau long term hospital. Mm-mm. Jadi kita kerja juga di situ gitu. Nah aku kerjanya di long term fasilitas. Jadi rumah sakit khusus syaraf, pasiennya Mm-mm. itu 99% syaraf, pasien-pasien dengan ALS, post stroke, segala jenis penyakit saraf yang aneh-aneh ada di Mm-mm. situ gitu. Jadi pasien-pasien mereka awalnya di treatment dulu di rumah sakit akut, terus nanti kalau butuh rehabilitasi yang panjang, butuh ventilator dalam bertahun-tahun, pindahnya ke rumah sakit yang aku kerja gitu. Jadi aku Oke. kebetulan dulu bekerja di rumah sakit di ruangan yang ada ventilator, yang ada apalagi ya. Pokoknya di situ yang sudah kan ada memang kelas-kelasnya. Jadi Mm-mm. satu khusus buat rehabilitasi, pasien idealnya itu dia bisa mandiri. Ada lagi yang modelnya yang bisa mandiri tapi butuh rehabilitasi beberapa hari gitulah. Nah, Heeh. kalau aku kebetulan rata-rata itu um, butuh obat IV. Jadi mereka tuh ada kelasnya karena perhitungan Mm-mm. apa namanya asuransi dan lain sebagainya gitu. Jadi tempatku tuh kebetulan yang butuh ventilator, yang butuh obat
obat khusus gitulah. Mereka ada Ya, kayak skornya gitu. Jadi yang bisa masuk ke ruangan itu. Jadi high level mirip-mirip ya, kayak ya. Kayak HIV pelayanan tapi lebih bukan. khusus ya. Ya, Kasus-kasus yang lebih yang khusus gitu ya. kan lebih banyak butuh obat-obatan. Ibaratnya kayak Mm-mm. obat yang dari IV, pasien dengan CVP berarti datang ke Mm-mm. tempatku. Pasien yang butuh ventilator berarti datangnya ke tempatku gitu. Mereka tuh ada skor gitulah. Kurang lebih Oke. seperti itu. Total 13 tahun di Jepang. Ya, tiga dari belas tahun. 2000, 2010 kan? 2009 sampai Ah, sampai 2023. 2009. Aku sampainya di Jepang itu 2009, kan Oh, belajar dulu, masih belum ya. ke Jepang. Terus 2010 mulai kerja di Mulai rumah kerja, sakit di sana sampai 2023. Woi, baru saat ini di rumah sakit di Amerika. Apa nama rumah sakitnya, Kak? Kalau yang di Amerika? Nama rumah sakit ini namanya Rumah Sakit Marshall juga. Sama. Oke, itu untuk pelayanan umum juga ya? Nggak khusus Kalau rumah untuk apa sakit gitu? di sini, rumah sakit yang ini, kalau Amerika sistemnya beda ya. Heeh, Kalau Amerika ini yang setahu aku nggak tahu ya orang lain pengalaman orang lain. Jadi yang heeh. setahu aku tuh Amerika yang dia punya rumah sakit sama kayak Indonesia. Jadi khusus buat pasien-pasien yang short term, yang acute aja gitu. Mm-mm. Nanti kalau dia butuh rehabilitasi yang lama, di rumah sakitku ini kebetulan dia punya fasilitas juga untuk rehabilitasi yang lama juga gitu ada gitu. Oh, Jadi oke. kayak tempat khusus untuk rehabilitasi. Terus di Amerika lagi ada istilahnya apa ya assisted living. Di Jepang juga ada ya. Mm-mm. Jepang itu yang lebih lebih bervarian sih menurut aku. Kalau di Amerika bervarian juga tapi tidak seribet kayak di Di Jepang karena di Jepang ya. Jepang itu kan Heeh. banyak sekali lansia kan. Iya, 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 Lansia iya. terbanyak seluruh dunia itu kan kayaknya Jepang Heeh. nomor dua apa nomor satu gitu setahu. Iya, jadi dia memang menciptakan perlakuan khusus untuk lansia itu ya, kalau di Jepang ya, Ya, mereka sampai ke ya mereka pelayanannya. bikin mereka sudah sistemnya sudah bagus gitu. Jadi mereka Mm-mm. perhatikan kan kalau di Jepang itu kita sistemnya semuanya rata gitu. Mm-mm. Asuransi itu semuanya rata gitu. Mirip-mirip kayak BPJS. Tapi kalau di Indonesia kan BPJS kalau kamu mau ikut boleh, tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Heeh, Kalau aku ya oke. gitu ya. Nah, kalau di Jepang itu semuanya sistem BPJS. Jadi semuanya sama gitu. Mm. Oke, untuk di Semuanya Amerika itu Kak, untuk misal nih, kayak saya kan di Indonesia, mau kerja di sana hmm. harus melewati apa dulu itu Kak? Oke, kalau kamu mau kerja di Amerika Heeh. sebagai perawat ya, jadi syaratnya itu minimal D3 Det- perawatan, Mm-mm. tapi kamu harus lulus ujian hukum Amerika. Jadi Heeh. kemanapun, kayak kita di Indonesia kan, kalau mau kerja harus ada STR ya, Iya, lulus hukum STR. juga Benar, kan. benar, benar. Di Heeh. Jepang juga kalau mau kerja sebagai perawat harus lulus namanya kokasiken. Heeh. Kokasiken istilahnya, sama aja hukum istilahnya. Heeh. Terus kalau di Amerika namanya NCLEX. Jadi NCLEX, istilahnya tuh oke. ya, National Examination, apalagi ya, ya begitulah. Pokoknya Heeh. ujian hukum, aku lupa Hukumnya versi singkatannya. Amerika NCLEX. gitu ya. Heeh. Ya, di Amerika gitu. Um, kalau di Amerika itu, nah minimal tuh D3 keperawatan. Gimana? Heeh. Kan banyak sekali pertanyaannya. Gimana kalau aku S1 tapi belum nurse? Bisa Heeh. nggak daftar? Bisa. Heeh. Terus gimana kalau aku tidak punya STR Indonesia atau SIP Indonesia? Aku mau Ya. daftar NCLEX? Bisa. Yang penting kamu punya Ijazah dia. ijazah. Perlunya Gitu. ijazah ya dia Jadi ya. harus ada ijazah. Ijazah Heeh. sama transkrip nilai. Iya, iya, iya. Sama, ya udah gitu kan. Terus UKOP daftar NCLEX, daftarnya kemana? Di Mm-mm. Amerika tuh ada kurang lebih 55 state, kurang lebih apa 50 state? Aku kurang kurang ini ya, kurang ingat pasti. Jadi kalau kita, jadi Amerika tuh membuka kesempatan kepada semua perawat-perawat di luar Amerika Serikat untuk bekerja ke Amerika. Oke. Info itu sebenarnya ada dan sudah dari dulu kala itu Heeh. sudah ada sebenarnya. Tapi kan cara daftarnya memang mungkin terkendala bahasa, terus Heeh. bagaimana jarang orang yang share, Iya, iya, iya. jadi informasi itu tidak tersampaikan gitu Iya. kan. Nah, Amerika itu punya banyak state ya. Lalu kalau kamu mau kerja ke Amerika, setahu aku state yang tergampang untuk daftar NCLEX atau ujian hukum perawat itu adalah di New York State. New Kenapa York. begitu?
Karena Mm-mm. New York State dan New York, New York, New, sorry, ini ya, New York. Bener Mm-mm. nggak sih itunya? New York kan? New Iya, York. iya, iya. Benar, Oh, benar, New benar, York. benar, benar. Iya. Jadi di New York State, di New York State itu salah satu. Kenapa begitu? Karena kita tuh ada yang aku share ini adalah daftar mandiri, bukan daftar lewat agensi. Mm-mm. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku sudah ngelewatin itu dan harganya murah dibandingkan. Contoh, kamu Amerika tuh ada istilah namanya compact license sama single license. Compact license itu, jadi ada beberapa puluh, aku pikir, negara bagian Amerika Serikat, perawat-perawatnya itu mempunyai compact license. Jadi negara-negara bagian yang tergabung dalam compact license itu kalian bisa bekerja di negara-negara bagian itu tanpa harus ujian persamaan atau mengurus dokumen dan lain sebagainya. Mm-mm. Itu compact license. Karena Amerika itu kalau kita mau daftar perawat itu mandiri-mandiri. Mandiri-mandiri Mm-mm. kan state kan. Iya, Amerika iya, itu iya, kan iya, banyak negara bagian. iya. Negara, ya, Negara di dalam bagian ya negara. dia. Negara dah. Negara. Nggak kayak Indonesia, kalau kita satu kali ujian bisa pakai seluruh provinsi. Tapi Amerika ini pakainya negara bagian. Negara kan, negara dan Dalam state. negara. Oke, oke. Negara. Nah, kalau negara-negara yang pakai compact license, rata-rata kita itu, dan juga ada beberapa negara bagian yang daftarnya mandiri, dia single license, tapi dia berdiri sendiri mandiri, tapi mereka itu kalau kita mau daftar NCLEX, ijazah kita itu perlu diverifikasi. Mm-mm. Istilahnya namanya CES, CES, Credential Evaluation Certification. Nah, negara-negara bagian tadi itu yang compact license dan lain-lainnya, kita harus pergi go through CGFNS namanya. C, sorry, aku ngomongnya dalam bahasa Inggris. Nggak C apa-apa. Nanti kita artikan. G F CGFNS, Heeh. CGFNS, CGF. Aku ngomong ini sekalian mungkin pendengar yang bahasa Heeh. Inggrisnya masih bingung atau bagaimana kan CGFNS. Heeh. Atau sekarang mereka ganti nama, company-nya namanya True Merit. Oke. True Merit Mhm. namanya. Oke. Okay? Nah, kalian harus go through there. Jadi dan uh, kualifikasi itu banyak ya. Contoh, harus ada TOEFL atau IELTS. Heeh. Terus kalian harus mengirim, mendaftar, bikin account di CJPNS, bikin account. Kamu harus meminta sekolah kamu mengirim langsung ke CJPNS. CJPNS akan men-screening, kalau dokumennya kurang, kirim lagi. Dan harganya 2 kali lipat dari, 2 atau 3 kali lipat dari New York State. Oke. Oke, okay? Nah, nanti kalau contoh si JFNS bilang oke okay, sudah ijazah kamu oke okay, kamu bisa ujian, nanti mereka akan keluarkan apa lagi istilahnya tadi ya, CES Credential Evaluation Certification. Itu baru CES itu yang akan kamu baru bawa lagi ke board, ke nursing board. Contoh mau daftarnya ke mana ya, Alabama Heeh. atau mau daftarnya ke Ke negara bagian lain. ya Nah, Seattle atau mana gitu. ya Seattle gitu. Nah, baru mulai-mulai lagi daftar ulang lagi gitu. Jadi Mm-mm. prosesnya itu panjang, Iya, panjang iya. dan makan biaya. Kalau di New York State kita tuh enggak. Jadi New York State itu mereka tidak ada namanya CGFNS. Dia uh, New York State itu untuk men-screening ijazah perawat-perawat lulusan luar Amerika Serikat. Jadi mereka yang semuanya dilakuin semua. Jadi Mm-mm. aku senang di New York State itu karena kita satu kali bikin account, kita daftar uang pendaftaran, habis itu kita bisa track kita ini sudah sampai di mana prosesnya. Contoh, tetap kampus harus mengirim kembali apa namanya legalisir ijazah, terus ada namanya form F1 dan form F2 dan F3 yang harus diisi sama kampus dan juga ya pokoknya itu partikular itu kan terlalu detail ya. Kurang lebih itu ada form yang harus diisi. Nah, setelah itu nanti Oke, jadi kita kalau mau daftar ke New York ya, aku jelasin ulang lagi deh. Iya, iya. Kalau mau daftar ke New York itu pertama kita harus selesaikan, sorry, namanya sertifikasi yang mereka minta wajib ada itu Child Abuse and Infection Control Certification. Itu harus lulus. Nah, gimana caranya? Semuanya itu ada di website mereka gitu, website Mm-mm. resminya mereka. Terus gimana? Di mana website resminya?
Kalau yang masih bingung bisa cari sebenarnya di YouTube, di Google, New York State Education Department. Terus RN Pathway 5. Oke. Oke. Nah, dari situ kalau kalau malas lagi, kamu bisa ke link bio Instagramku, di link Mm-mm. di bio-nya ya. Jadi kan kalau ada tuh kadang masih bingung, link dia itu yang mana lagi gitu. Jadi Ah, ke profile terus cari. Sudah aku bikin tanda panah, klik di situ nanti ada banyak link tuh oh, oke www.apa.apa. Nah, oke. di situ gitu kan. Instagram maksudnya kan itu kan. Iya 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 Nah, iya. di situ sudah di situ NYZ atau Heeh. RN NYSED. ya. Ya, NYSED, ya. Di sini bilangnya NYSED, gitu Mm-mm. aja ngomongnya. Oke, lewat NYSED, daftar, Mm. isi form M1. Nah, gimana tuh? Nanti kan di situ. Kalau detailnya itu bisa ke link bio Instagramku aja, cara isinya dan lain Mm-mm. sebagainya. Setelah itu sudah selesai, masuk ke tahap pengiriman dokumen. Harus bayar, sekitar Mm-mm. $143. Dolar. Habis itu masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengiriman dokumen. Ada namanya formulir 2F dan 3F gitu. 2F dan 3F ini buat teman-teman yang tidak punya sertifikasi STR-nya Indonesia tidak masalah Mm-mm. gitu. Tinggal diisi saja di situ, cara pengisiannya sudah aku jelasin gitu. Tinggal isi contoh tidak punya STR. Ada itu semuanya optionnya ya secara detailnya gitu. Setelah itu, kalau sudah beres pengisiannya, by the way, kalau tidak tahu lagi bagaimana mengisinya, aku tuh bikin tutorial cara mengisi itu form. Um, dia itu ada, tapi aku bikin di Instagram eksklusif. Jadi Mm. anak-anak yang mau, aku soalnya cari orang yang serius-serius aja, yang Iya iya serius-serius iya iya. pengen daftar. Kalau yang mau bisa join ke situ, semuanya sudah ada, sudah aku buat gitu. Oke Cara oke. pengisian. Lalu setelah itu ada lagi dokumen lain yaitu transkrip ijazah dan translate ijazah dan Nilai, juga ijazah dan nilai ya. nilai ijazah dan nilai dicap sama kampus, kemudian kampus diminta untuk mengisi F2, F3 lembar Heeh. keduanya, dan tanda tangan, apa segala macam. Setelah itu semua, kampus sebenarnya harus mengirim dokumen itu ke New York New York Step. State ya, Mm-mm. Education Department. Tapi dari pengalaman, kampus-kampus Indonesia itu belum familiar dalam pengurusan ini Iya, gitu. Jadi ha. biasanya aku bilang ke mereka untuk kamu saja yang mengirimkan tapi atas nama kampus gitu. Mm-mm. Tapi si alamatnya wajib alamat kampus, si pengirimnya nama kampus, tapi kan kamu yang kirim, kamu yang bayar pakai Iya uang iya kamu iya. gitu. Itu lebih murah, Kalau tunggu kurang kampus, lebih seperti itu. kalau tunggu kampus mungkin mereka Kamu agak agak ini ya untuk ngirim benda untuk kepentingan mereka kita gitu bingung ya. pasti. Iya. Ya karena belum terbiasa gitu. Tapi Heeh. ada kampus yang terbiasa kayak Advent Bandung, Heeh, Universitas ha. Advent Bandung itu mereka kampusnya mengirim. Kalau Oh, Universitas Advent Bangun lagi Advent Bandung. Bandung Iya maksudnya ya. keperawatan itu Oke. mereka yang kirim karena mereka Mm-mm. sudah banyak karena mereka banyak lulusannya di Amerika Serikat. Oke. Itu yang untuk penyelenggaraan ujian NCLEX-nya itu sama kayak di Tuh. Jepang juga setahun sekali atau ada periode lainnya? Kalau di Jepang setiap minggu bisa daftar, setiap hari Heeh. bisa daftar. Tergantung test center yang kalian mau daftar itu ujiannya apakah dia itu ada kuota nggak, ada kursi yang low nggak gitu kan? Oh, Karena kita ya ya ujiannya ya. di test center. Ya ya ya, oke. Kalau di Amerika aja tadi Hmm. sama gitu juga. Nah, semuanya. Jadi saya kan tinggal di Wisconsin, tapi harus daftar ujiannya kan di New York State. Saya tidak Mm-mm. pergi ke New York State waktu itu. Ujiannya di Wisconsin. Cari Oke. test center di mana terdekat rumah gitu ya. Udah ujiannya di situ. Dan semuanya itu akan di link. Jadi kita nggak usah takut. Contoh, yang masih tinggal di Jepang atau di Malaysia, di Arab Saudi, di Indonesia, nanti di link. Kalau di Indonesia itu terdekat di test centernya terdekat di Malaysia dan juga di Heeh. Filipina. Oke, berarti kita bisa numpang ujian di Ada situ juga gitu di ya. ya di Indonesia tidak Heeh. ada test center. Oke, Malaysia terdekatnya berarti ya. Sorry, yang bekerja sama dengan NK ada. Oke.
Untuk ini ya kerjaannya sendiri Kak gimana itu gambaran rutinitasnya setiap hari di rumah sakit di sana? Apa bedanya nih dengan di Indonesia? Kebetulan, aku kebetulan nih kerja malam. Mm-mm, Sebelum kerja malam itu dulu pernah orientasi. Jadi kerjanya kerja pagi selama 3 bulan gitu, habis itu kerja malam gitu. mm-mm. Nah, rata-rata kalau menurut aku sih sama ya, sama kayak di Indonesia. Aku dulu di Indonesia kerjanya di ICU kan. Nah, Hmm, kalau aku nggak bisa bandingin waktu di Jepang, karena di ya, Jepang itu pasiennya itu banyak pasien lansia yang kita harus banyak, mereka itu tidak bisa bergerak. Di ruanganku itu dulu pasienku banyak yang tidak bisa bergerak. Jadi kita yang harus ganti pampersnya ya, ya. mereka gitu. Terus kasih obat, apa, segala macam rutinitas. Kalau Indonesia kurang lebih sama, jadi mirip kayak di ICU dulu, semuanya mirip kurang lebih sama gitu. Tapi bedanya zaman dulu waktu aku kerja di Indonesia kan belum sistemnya belum kayak sekarang ya. Tapi kalau di Amerika itu perawat selalu punya laptop sendiri, laptop Oh, dari rumah sakit ya. Tapi heeh. kita datang langsung pergi ambil laptop, Ambil laptop itu. Itu udah ambil menjadi HP. Kita ini punya kita gitu ya. smartphone. Pribadi kita berarti ya, Bukan laptop milik itu ya. kita. Heeh, No, heeh. no, no, bukan bukan pribadi, bukan Cuma, pribadi. heeh. Uh, tapi memang sudah tersedia kayak stok laptop itu Oh ya ya, kayak oke berapa oke oke. puluh, 50, Heeh, 30 gitu ada. Datang ambil laptop, login heeh, account kamu, datang ambil HP. Jadi di perawat Amerika tuh punya HP, HP smartphone heeh, gitu. Nah, terkoneksi HP itu sama laptop itu dia terkoneksi. Jadi kita login, cari kayak login masuk ke ruangan kita di mana kita bekerja, terus cari pasien kan dibagi. Contoh kamu pegang pasien kamar nomor 1, 2, 3, 4 gitu. oke. Ya udah, tinggal masukin ke sistem pasien kamu gitu. Nanti dia terkoneksi, pasien-pasienmu itu terkoneksi di HP-mu. Heeh, heeh. Datanya terkoneksi gitu. Jadi kalau mau ngasih obat, tinggal scan-nya dari HP-mu gitu. Di Oh, sini sudah. kalau untuk mengurangi kesalahan pemberian obat, Iya. selalu pakai HP untuk scan, scan pasien, scan obat pun di scan, scan Heeh. obat, scan pasien gitu. Oke Baru oke. scan kita juga sign, sign Heeh. maksudnya tanda tangan, sign Iya itu ya. maksudnya klik sign Iya, gitu. Gitu. udah Terus seperti apa itu lagi ya. ya? Tersistemnya Ya, ya, udah seperti rapi itu. banget ya. Rapi, rapi. Heeh. Terus apalagi ya, perawat tidak antar pasien. Mm-mm. Kecuali kalau kerja malam, tim Oke. transport tidak ada, tapi jarang sekali. Terus perawat itu tidak bersih-bersih. Oke, sebentar. Mati lampu di sini, Kak. Yeah, Sebentar, that's sebentar. fine. Ya, Waduh, mati lampu. Soalnya di tempatku ini, Kak, di pelosok. Nah, hidup lagi. Di perbatasan, di ya puskesmas kan ini. semangat. Jadi ya, ya beginilah. Kadang Oh, mati lampu. semangat. Namanya hidup ya, Iya, iya, iya. Di pelosok banget ini, Kak. Jadi namanya hidup. di Kalimantan ini tempatku, Kak. Ya, Kalimantan mana? Kalimantan Aku Tengah. pernah ke Kalimantan, Di aku pernah mana? ke Pontianak, Pontianak, Oh, Kalimantan Barat. Pontianak, Pontianak kotanya, Mm-mm. Kalbar ya, Iya. Pontianak kota ke ada pelosok, pernah ke pelosok gitu, pernah yang Oke. naik speedboat terus sampai yang Ah, pelosok-pelosok tuh pernah aku di Kalimantan Tengahnya. ya oke okay. Anyway, Oke, lanjut, 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 oh lanjut. Kalimantan Tengah apa Ah, ah. Palangkaraya ya. Iya, Sorry, Palangkaraya Kalimantan Tengah tuh ininya. apa Palangkaraya bukan. Palangkaraya benar. Cuma aku di bukan itu kan provinsinya. Ini di kabupatennya. Di kabupatennya terus Oh, ditempatkannya di puskesmas yang pelosok banget pokoknya. Di pelosok, pelosok apa banget nama ini. puskesmas, Puskesmas apa Permata nama Kecubung. puskesmas. Puskesmas Permata Kecubung. Namanya bagus, Wow, cantik, cantik namanya. Cuma ya ya udah. memang Pemekaran kan kecamatan baru dia, baru Pemekaran. Oke, lanjut Kak, lanjut Kak. Gimana Oh tadi? begitu. Scan-scan Nah, obat itu sistem tadi. rumah sakit itu dan obat. Terus Heeh. perawat tidak antar pasien. Terus perawat kalau mau laporan, by Hmm. telepon aja cukup. Orangnya tidak perlu hadir, tidak perlu dihadirkan orangnya. Oh. Karena perawat itu simpul. Jadi telepon aja Heeh. nanti orang lain yang antar pasien gitu. Kalau di kita Gitu sini kan sistemnya. harus tatap muka, ada yang disalinkan gitu Iya ya harus. orang. Kalau di sana oke, udah tersistem begitu ya. Nah, itu tadi Ya. kalau nggak salah Tidak, aku tidak ada juga sistem. lihat di konten kakak gitu, kerjaan perawat di sana berarti udah diatur sedemikian rupa ya. Jadi kalau kayak kita perawat gitu nggak harus tensi di situ. Kerjaan-kerjaan yang biasa dilakukan di No, Indonesia gitu. Heeh. bukan tugas utama.
Itu bukan Heeh. tugas utama, menensi itu bukan tugas utama. Oke. Memang menensi perlukan contoh, pasien datang nih, kalau kita kan pagi-pagi langsung harus tensi Iya, dulu iya, iya. apa Heeh. apa. Itu. No, di sini itu sudah ada namanya CNA atau Certified Nurse Assistant, mereka yang tugasnya Heeh. tensi. Mereka sudah keliling duluan gitu, tensi. Oke. Jadi kita tinggal buka, kalau kita mau lihat berapa tensinya pasien kita tinggal cek. Oh, tensinya gini. Contoh, tensinya rendah, 80 Ah, gitu. Atau tensinya terlalu tinggi. Kan semuanya tensinya pakai alat ini kan, elektronik gitu kan. digital semua Tensi ya. elektronik, bukan tensi Ya. lagi yang masih gitu-gitu sudah tidak Ya, ya, gitu. ya, ya. Oke, oke. Ada, tapi itu buat untuk verifikasi aja Heeh. gitu. Nah, dia verifikasi gitu. Contoh lagi kayak, oh oke, aku mau kasih obat, contoh metropolo, Mhm. contoh ya obat buat heart rate-nya kan kadang kalau kasih metropolo itu kan heart rate-nya turun, tensinya turun gitu. Sebelum kasih kita tensi dulu gitu pasiennya. Contoh, aku mau kita bisa minta tolong CNA kita untuk lakukan itu. Tapi kalau kalau aku ya, kalau dia sibuk, aku nggak mau ini kan. Kalau kerja malam kan kurang orang tuh. Jadi Ah, aku nggak ini, aku yang tensi sendiri aja. Gitu. Dibikin hidup ini nggak ribet gitu. Sekarang aku mhm. tensi bantu mereka juga gitu. Tapi itu bukan main job kita gitu. Oke, itu Itu tadi bukan berarti main job apa nama kita. posisinya Ya. tadi? Asisten yang bisa yang tensi-tensi tadi? Asisten perawat, Asisten perawat. Oke. certified nurse assistant atau Heeh. asisten perawat Itu kalau di Indonesia gitu. digambarkannya seperti apa, Kak? Ada nggak profesi kayak gitu? Aku nggak tahu. Nggak ada ya. Sorry, Jadi, aku nggak tahu. Karena di Jepang pun kalau asisten perawat pun tidak bisa menensi, tidak boleh mm, menensi. mm, Asisten perawat di Jepang itu cuma bantu untuk kasih makan, memindahkan pasien, ganti pampers. Itu aja asisten perawat. oke. Karena di Jepang itu yang tensi itu perawat. Iya. Kalau di Amerika yang tensi bukan perawat, asisten perawat Heeh. yang sertifikasinya itu 3 sampai 6 bulan. Berarti apa ya Dia, pembagian ininya jelas banget di situ ya. Kalau kayak ya, pengalaman di Indonesia kan nggak kita mau itu D3, S1 pokoknya tugas perawat tuh ya itu bagiannya salah satunya Nancy dan lain sebagainya itu. Kok berarti di sana udah gitu ya. Berarti cenderungnya lebih karena ke kita apa tuh? Analisa berarti ya lebih ininya. menganalisa Heeh. analisa. Jadi kalau dia tensi contoh dia tensi rendah, aku bilang Heeh. kamu ini tensi dia habis ngapain gitu. Kalau nggak tensi tinggi, pasiennya habis ngapain? Heeh. Aku akan tanya dia habis kemana? Habis dari toilet atau dari mana? Habis Habis aktivitas gitu. Terus evaluasi kan saya sebelumnya dia sudah pernah tinggi belum? Ada riwayat enggak gitu. heeh. Contoh. Terus ada obatnya enggak gitu. Kalau aku pergi lagi lihat ulang pasiennya gimana? Kamu ada sakit kepala? Ada apa Heeh. gitu? Aku biasanya gitu ya evaluasi lagi. Terus cek, oh ternyata dokternya belum kasih obat buat hipertensi gitu. Heeh. Aku page dokter, Heeh. kita paging. Nah pagingnya itu dari komputer yang tadi itu bisa dipakai buat Heeh. paging. Oke Jadi ya. di dalam komputer itu ada aplikasi untuk Oh, paging haha. dokter. Oh gitu. Jadi setiap dokter di Amerika tuh mereka punya page. Kalau ingat nggak zaman dulu ada page? Ya, 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 Dokter-dokter di ya. Amerika tuh punya page. Oke. Oh, jadi di situ ya Ya, kita menganalisanya jadi ini butuh obat ya, tekanan misalnya gitu ya. Heeh. ya, nanti lapor aja. Aku concern pasiennya ini. Contoh kemarin itu ada pasienku tekanannya darahnya rendah gitu kan. Baru datang. Pasiennya datang. Awalnya tensinya itu dia dengan lemah gitu. Terus datang tensinya itu 80 per sekian gitu. Mm-mm. Terus aku flatin kepalanya kan. Jadi itu perawat yang lakukan. Nggak perlu lagi kita harus tunggu dokter yang kasih perintah harus gini. Itu tidak perlu. Heeh. Terus kayak oksigennya 90% atau 89. Perawat langsung aja pasang oksigen. Satu Heeh. oksigen nggak masalah gitu. Kita nggak perlu lagi telepon. Kalau Ya, untuk kita petugasnya sendiri untuk sistem kerjanya gimana? Kalau di Indonesia kan kebanyakannya 3 shift, shift pagi, shift siang, malam, terus itu libur. Nah kalau di sana gimana itu Kak? kalau di sini shiftnya itu ada pagi, siang, malam, Mm-mm. tapi itu yang 8 jam. Tapi ada juga kita bisa pilih rata-rata di sini 12 jam kerjanya. Oke. Jadi 2 shift, dinas pagi dan dinas malam gitu. Mm-mm. Tapi Berarti kalau dua kamu tidak shift. bisa, Mm-mm. kamu pengen sukanya dinasnya cuma 8 jam karena menurut Mm-mm. kamu itu 12 jam terlalu panjang, tidak apa-apa. Itu bisa diomongin ke manajernya. Heeh. Oh, jadi fleksibel aja ya, mau dia Ya. ikut yang 2 shift atau 3 shift gitu ya. Dan rata-rata ada rumah sakit, kalau rumah sakit itu perawat dinas kerja pagi
12 jam kerja pagi, yang pagi aja. Mereka tidak kerja malam lagi gitu. Kalau Oh, aku khusus perawat kerja malamnya 3 malam aja, dan bisa milih libur? tuh, misalnya bisa milih hari, bisa milih hari. Ya kalau aku Oh, khususnya kerjanya Jumat, Sabtu, Minggu, aku bisanya kerjanya Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi kerjanya cuma Sabtu, Minggu aja gitu. itu Terus terus-terusan gitu. ya terus begitu Heeh. sampai terus begitu. Nah, kalau yang kerjanya kerja malam yang weekdays, mereka tuh jadi tergantung, kita bisa milih kayak fleksibel, dia kerja malam saja tapi campur-campur gitu harinya boleh. Tapi rata-rata tuh dia berturut-turut, Heeh. berturut ya, Senin, Selasa, Rabu. Kalau enggak Rabu, Kamis, Jumat gitu. Oh, Gitu. sefleksibel itu ya. Oke, oke. Sama kalau kerja pagi juga. Contoh, dalam 1 minggu itu kerjanya cuma 3 hari. Jadi Senin, Selasa, terus libur 3 hari, kerja lagi 1 hari, libur 2 hari. Pokoknya yang penting satu minggu itu 4 hari libur, 3 hari kerja. Oh, kalau kalau yang kebiasaan di sini kan kalau yang cuma pagi aja itu dia enam hari kerja. Jadi liburnya itu di hari Minggu aja. Kalau di sana Oh, berarti iya, kalau di kayak misal di puskesmas bukannya ya. libur 2 hari. Iya, misalnya Oh, di ya. puskesmas. Puskesmas itu kan Mhm. rata-rata pagi aja tuh dari jam anggap jam 7 ya sampai jam 1 siang. Nah, itu 1 minggu. Oh ya, 6 hari karena kerja. sampai karena sampai jam 1 siang, Iya, heeh. kalau pendek itu kerjanya. Dari jam 7 sampai jam 1 siang. Jadi 6 hari Ya kerja dia. percuma kalau anak kerja juga nggak selesai. Heeh. Iya, 6 Lebih jam lama. kan? Heeh. Karena 6 jam ya, itu masuk akal. Kalau di Hmm, sini kerjanya itu 8 jam, tidak 6 jam. oke. Karena kerja 8 jam, kalau yang mau kerja 8 jam ya, yaitu kerjanya itu 5 hari. Sabtu Minggu Oh, libur heeh. gitu. Kalau yang ikut sip-sipan tadi berarti berurutan juga setelah pagi, siang, malam gitu, mutar juga dia. Tidak ada, tidak ada. Di sini tidak begitu. Oh, jadi Kalau kita dia yang milih sayangnya, ya. yes, yes. Jadi Oh, istilahnya sayangnya mau untuk kerja apa nih gitu. heeh. Oh, Jadi enak, enak, enak. fleksibel. Iya. Tapi juga tergantung sama dia, kayak ada kuota gitu loh. Orang Heeh. yang kerjanya yang fleksibel kayak gitu, kuotanya kayak berapa. Udah penuh Yang kerja belum malam, gitu ya? Heeh. ya, kalau sudah penuh nanti mereka bilang tidak bisa, kamu mau nanti ditawarin kuota yang lain gitu. Heeh, heeh. Tapi Oh, nanti kalau contoh nih, nanti dia mau, awalnya orangnya pengennya cuma kerja weekend, terus heeh. ya udah adanya cuma yang kerja weekdays gitu kan, dia kerja weekdays, tapi nanti nanti manajernya biasa bilang, nanti kalau sudah ada kuotanya kamu pertama nanti yang akan ditaruh untuk Kena udah kamu. booking duluan ya. Heeh. Oh, menarik. Mereka tuh perhatikan orang dalamnya gitu. Itu Mm-mm. enaknya di sini. Oke, oke. Terakhir nih Kak, pertanyaannya mungkin untuk teman-teman yang ingin berkarir juga sama kayak Kakak di Amerika gitu, ada tips nggak atau apa dulu nih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi perawat di sana? Persiapan ya sekolah yang betul aja, yang penting ada ijazah D3, yang kalau belum Oke. lancar bahasa Inggris berarti banyak belajar. Maksud Tupel aku minimal berapa? tidak begini ya, Heeh. untuk ikut itu tidak perlu TOEFL lewat New York Oke. State. Heeh. Itu. Jadi kalau kamu bisa bahasa Inggris pasif dan kamu Mm-mm. rajin belajar mengerjakan soal-soal NCLEX, ada Oke. beberapa research untuk belajar NCLEX yang gratis. Bisa cari RN, Mm-mm. uh, Saunders NCLEX RN di Google, itu gratis. Edisi Mm-mm. 9 yang menurut aku edisi 9 yang paling bagus. Itu gratis. Bisa lihat di Oke. situ contoh soalnya. Tapi kalau mau yang berbayar banyak, aku dulu pakainya namanya Archer Review, itu aku berbayar, kayak subscribe di channel itu tiga Mm-mm. tahun, 3 tahun, 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan Heeh. ya, 6 bulan bisa jadi ngerjain semua soal berulang kali selama 6 bulan gitu. Oke. Contoh-contoh soal ya. Heeh. Terus satu lagi, apa lagi ya? Yang penting niat dan konsisten dalam belajar sih. Kalau kita nggak Ya. niat, nggak konsisten dalam belajar itu susah. Satu lagi buat penyemangat. Jadi kalau mau Heeh. jadi perawat di Amerika itu rata-rata perawat-perawat tuh yang di hire itu dikasih bonus. Jadi itu kalian tuh dikasih bonus gitu. Mm-mm. Uh, Contoh, dan bonusnya besar. Bonus itu besar sekali. Oh gitu. Kalau Ya, dirupiahkan gimana tuh? Kalau dirupiahkan? ya, bonusnya itu ratusan juta.
Wow, oke oke Aku oke. nggak bohong, aku nggak Heeh. bohong, aku nggak bohong. Pengalaman pribadi, pengalaman teman, dan juga Hmm. pengalaman perawat yang aku ngomong sama dia itu. Bonus itu Heeh. ratusan juta. Memang tidak dibayar di depan, jadi dia kayak Iya. bayar bertahap, gitu. Tergantung Heeh. kontraknya gitu. Ada yang bertahap kayak dalam 1 tahun berarti dibayarnya 2 kali. Ada yang Mm-mm. kalau kontrak 3 tahun gitu kan. Kontrak itu maksudnya gimana? Bukan kontrak-kontrak kayak kontrak kerja, bukan. Ah, Dia mau supaya kamu itu bekerja di situ bertahan selama tiga iya tahun. iya Mereka iya takut iya. kalau kamu kabur. Kabur Padahal ya, takut kamu pindah. tetap gitu. Iya. Kamu tuh pegawai tetap. Nah, Mm-mm. itu lebih gede lagi gitu. Jadi dibayarnya kayak di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga baru. Jadi tergantung dengan apa namanya nanti tektokannya sama company rumah sakit. Terus satu Oke. lagi, ya menurut aku ini sangat penting ya. Uh, Kalau sudah lulus NCLEX, pakainya itu agensi Amerika Serikat. Jangan pakai agensi di luar Amerika Serikat. Kenapa? Mm-mm. Mm-mm. Agensi Amerika Serikat tidak menerima uang. Jadi kalau Oh, agensi pada umumnya kita di Indonesia kan kita akan bayar dulu. membayarkan uang Iya ke iya iya. agensi kan. Ha-ha. Nanti agensi kalau di Amerika itu ilegal. Kalau kalian kasih uang itu Oh, ilegal. iya iya Jadi iya iya. rata-rata agensi makanya terus agensi dapat duitnya dari mana? Yang Ha-ha. pertama agensi dapat duit dari rumah sakit yang hire kamu. Mm-mm. Rumah sakit memberikan uang ke agensi, agensi mencari orang. Jadi orang yang mau bekerja ke rumah sakit itu tidak bayar karena rumah sakit sudah Ha-ha. membayar agensi. Yang Oh, kedua, kalau gimana kalau kita tinggal di luar Amerika Serikat gitu? Rata-rata agensi Amerika itu mereka apa namanya ya, bikin kontrak dengan kamu gitu mm, supaya jadi dia bikin kontrak kamu wajib bekerja sama dengan gimana ya kayak ada kontrak tapi sebenarnya kamu bekerja di rumah sakit gitu kan supaya kita tuh nggak lari juga gitu mm-mm. karena agensi mendatangkan kamu agensi bantu bayar tiket visa bantu urus apa namanya istilahnya bantu urus visa membayar tiket kedatangan Iya kamu iya. penjemputan mencari rumah tapi rumah bayar sendiri nah uang-uang itu dapat dari mana uang-uang itu dapatnya dari gaji kamu itu yang standar Amerika, Ha-ha. ini khusus buat perawat-perawat yang dari Indonesia, maksudnya dari luar Amerika ya. Gajinya itu kayak contoh standar di Amerika tuh $50 per jam. Mm-mm. Gaji yang kamu tawarin itu mungkin di bawahnya. Ada yang 30, ada yang $35 per jam. Tergantung. Dan gaji di Amerika bisa nego. Kamu bisa ngomong nih, saya kan, ibaratnya kamu bilang gini, saya punya pengalaman sekian tahun Ha-ha. begini kalau menurut saya layak digaji segini gitu. Atau menurut Oke riset yang oke. sudah saya buat, saya Ha-ha. tuh layaknya digaji segini gitu. Ha-ha. Karena saya ini sudah punya pengalaman. Perawat berpengalaman di Amerika Serikat dengan perawat yang punya pendidikan tinggi, perawat Ha-ha. berpengalaman yang lebih tinggi gajinya dibandingkan kamu lulusan Oh, contoh kamu lulusan S2 atau ha-ha. S1 tapi no pengalaman. Iya. Perawat lulusan S3 tapi pengalamannya besar. Ha-ha. Perawat yang berpengalaman itu Lebih gajinya mahal. lebih mahal. Ya, karena Oh, pengalaman. iya 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 iya. Makin tua Kecuali makin mahal berarti. ya makin tua makin mahal di sini. Iya. Makin tua makin mahal. Makin berpengalaman maksudnya Oke gitu. oke oke. Oh. Oh, dan satu lagi, agensi-agensi tadi itu juga Mm-mm. menawarkan bonus. Karena Iya. agensi itu dapat duit dari rumah sakit kan. Ah. Gitu. Jadi mau Oh. kata kontrak sama agensi atau mau direct hire langsung sama Mm. rumah sakit Amerika Serikat, semua itu rata-rata ada bonusnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Aku baru Untuk dengar menjadi juga loh Kak, yang agensi itu kita nggak harus bayar itu biasanya kan kebanyakan ya. kamu bayar dulu. Nah, terus bayarnya bagaimana, gitu kan? Heeh. Iya. Jadi bayarnya itu kontrak. Contoh, kamu sign sama agensi A gitu ya. Agensi akan bilang, kamu kontrak sama saya, kamu harus bayar uang jam kerja empat Heeh. ribu jam. 4.000 jam. Di Amerika Oke. kerja Heeh. itu 36 jam. Heeh. Kalau aku hitung-hitung, itu sekitar 3 tahunan. Mm-mm. Kalau kamu kerja normal kayak Seminggunya tiga tiga kali. kali 12 jam. Heeh. Yang kayak tadi aku mention sebelumnya itu kan. Iya. Jadi total itu 36 jam per minggu. Mm-mm. Itu sekitar 3 tahun. Tapi contoh kamu ambil banyak lembur di rumah Heeh. sakit gitu ya. Ya berarti terpotong. Nah, Iya, lebih pada saat cepat kamu gitu ambil ya. ya, satu lagi nih. Satu contoh ya, ambil lembur ini ya, ambil lembur. Contoh, basic gaji kamu itu 30 paling rendah lah $30 per jam. Mm-mm. Rata-rata di rumah sakit, contoh rumah sakitku ya,
Lembur 1 jam itu plus $15. Jadi 30 tambah 15 berarti 45. 45. Ah, 45 jam, $45 per dolar. jam. $45 loh. $45 itu Lemburnya kan. mahal banget ya, $15, Pak. Iya, Oh, betul sekali. Saya tidak menipu. oke Karena oke. aku merasakan sendiri. Jadi Ya, oke istilahnya oke. di sini pick up shift. Istilahnya di sini Heeh. pick up shift namanya. Jadi kalau kamu lembur, kamu tinggal kali aja. Lembur 4 jam, 8 jam, 12 Heeh. jam, tinggal kali aja. Itu caranya Oh, Amerika kasih lembur. Jadi ibaratnya kalau kamu kerja keras, sehat, kerja mati-matian, kamu juga dapat duit ya banyak gitu. Kalau benar. masa Oke, kamu nggak dapat duit gitu. Itu aja. Jadi menarik. seimbang kan sesuai. Hmm. Mhm. Apa yang kamu kerjakan itu yang aku bayar gitu ya. Ya, ya, Oke. betul itu, betul. Oke, oke. Ya, Makasih, makasih. Infonya menarik, Kak. Oke, makasih. Aku udah mengganggu waktu istirahatnya nih, baru pulang. sama-sama. Makasih loh. Ya, semoga Oke. channel kamu juga sukses ya, banyak Amin, yang nonton, amin. Sama banyak juga. yang Sukses tertarik, juga. dan Heeh. jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain, teman-teman Ya, perawat oke. yang hidupnya yang masih agak susah, yang lagi mencari masa depan. Semoga semua kita semua hidup makin lebih baik gitu. Amin, Aku amin, maunya amin. mm, Oke. Nanti kalau misal aku butuh info apa-apa, aku DM langsung ya. Ku chat ya ya. silakan. Oke. Ya, Soalnya ada kalau rencana keinginan untuk berkarir di sana juga nih ceritanya nih. silakan, Oke, oke. silakan. Sebenarnya semua info itu sudah aku Ya, bikin bio Instagram Elizabeth Nala. Cari aja di situ. Semua itu sebenarnya sudah ada, sudah ya, ya. ada. Karena aku ini bisa lulus karena aku tuh cuma nonton video tutorial namanya Sister Heeh. Pet Iya, ya. dan aku lulus gitu. Aku cuma gitu aja gitu. Sekarang kan lebih banyak, aku kasih banyak informasi gitu. Tapi Oke, kurang oke. lebih lihat dulu di YouTube. Kalau tidak ngerti baru bertanya. Oke, terima kasih banget Kak. Sukses Ya, juga buat Kakak di sana ya. Oke. Salam buat keluarga di sana ya Kak ya. Oke, baik ya. selamat pagi Kakak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya.